Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala ta'ala wa yang kita hormati para alim ulama, para asatidz, para hujjah, khusus bersama kita perjalanan Bapak Haji Abdul juga yang kita hormati Bapak Haji yang kita hormati almarhum Abdul Kohar dan kalau kita sampai lagi dari Al-Bawah dan Al-Bawah dan juga dari Al-Alam Bapak yang kita hormati tokoh masyarakat, Bapak Ketua RW, Ketua RMA, Ketua RT, dan juga para ketua itu, anak-anak, laki-laki maupun perempuan yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, insya Allah semuanya mudah-mudahan ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya secara lugat kita bacakan alhamdulillah atas izinnya, atas kudrat dan irodahnya, atas inayahnya. Pada pagi hari menjelang siang ini kita dapat berkumpul di Masjid Nurul Iman dalam acara memperingati hari lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita, dengan kumpulnya kita di tempat ini senantiasa mendapatkan banyak keberkahan dalam hidup dan kehidupan kita, terutama mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tercurah selamanya atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya serta pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, marhaban, ahlan wa sahlan. Bapak Kiai Haji Abdul Muhyi Ismail MPDI dari Depok sudah hadir, sudah sampai ke Masjid Nurul Iman. Silakan masuk dan menempati tempat yang sudah disediakan. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a syaa'i wa daradi, atfatayadi, ratal alamin, ya uhailal judi wal karami. Selamat datang Pak Kiai.
Bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Sabtu tanggal 6 September 2025 atau bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Kita berkumpul di sini dengan niat ta'ziman wa takriman, mengagungkan dan memuliakan kelahirannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, atau kita istilahnya mauludan. Kalau kata santri, kalau tepat harinya maulid, kalau sudah di luar harinya maulud. Kalau dalam ilmu tasrif begitu ya pakai. Jadi kita ini mauludan, memperingati yang dibawa, yang dilahirkannya, yaitu ajaran Nabi Muhammad SAW. Tentunya kita berharap dengan kumpulnya kita di tempat ini, kita mendapatkan banyak keberkahan. Di antaranya mudah-mudahan dengan barokah kita hadir di sini, kita diberikan panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan lahir batin yang sempurna. Mudah-mudahan rizkinya ditambah berkah. Yang punya hutang lunas hutangnya. Ya, yang aminnya kencang punya hutang. Mudah-mudahan dengan barokah kita hadir di majelis ini, segala urusan kita dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tujuan kita tentunya berharap mudah-mudahan segala keinginan dan cita-cita kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, dikabul dengan barokah majelis maulud ini. Amin ya rabbal alamin. Terutama kita mendapatkan bimbingan, hidayah dan taufik Allah, dan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu hadirat wal hadirin, bapak-bapak jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya ditunjuk oleh panitia untuk membawakan susunan acara. Insya Allah acara demi acara, sebelum kita melaksanakan akan disampaikan terlebih dahulu atau dibacakan terlebih dahulu. Di antaranya yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan-sambutan. Di antaranya ada sambutan dari panitia Hari Besar Islam, kemudian dari instansi pemerintahan, dari Pak RW, dan juga dari Ketua LMK RW 12. Yang keempat yaitu tausiah agama atau mauizah hasanah dan doa. Yang kelima tutup. Supaya tidak menunggu lama, marilah kita buka acara ini bersama-sama ya, dengan membacakan Ummul Quran, yakni suratul Fatihah, dengan harapan mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan dikabul segala hajat kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadzihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadrat Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Nah, alhamdulillah acara ini sudah kita buka bersama-sama. Untuk acara selanjutnya yang kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang dalam hal ini insya Allah akan disampaikan atau dilanjutkan oleh Bapak Ustadz Nunu Nuruddin. Kepadanya kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويطعم الإنسان بالقرب وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين ومحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. وكل شيء فصلناه
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembacaan ayat-ayat Al-Quran yang sudah disampaikan atau dilakukan oleh Bapak Ustadz Nusrodin. Mudah-mudahan baik yang membacanya maupun kita yang mendengarnya mendapatkan pahala dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Acara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan. Yang pertama sambutan dari panitia Hari Besar Islam Masjid Nurul Iman yang dalam hal ini insya Allah akan disampaikan oleh Ketua DKM Masjid Nurul Iman Bapak Yerogasmo. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar beli tomat. Tomat dijual sama Pak Mamat. Kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad, jawab salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah, kita ucapkan alhamdulillah. Bersolawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir
wa dzakarallaha katsira. Yang terhormat penceramah kita Bapak Ustadz Abdul Muhi Ismail SI MPDI. Alhamdulillah beliau bersedia hadir di acara ini, Bapak. Mudah-mudahan hadirin semua yang hadir di sini mendapatkan berkah atas kehadirannya beliau. Yang terhormat Bapak RW 12, Bapak Teguh Widianto SE, Bapak-bapak LMK RW 12 Sekurahan Seksi Sawah, Bapak-bapak RT 1 sampai RT 5, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala selalu amanah dalam menjalankan tugas negara. Yang terhormat para alim ulama, para sesepuh, bina sepuh, para tokoh masyarakat yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Yang terhormat para hadirin semua, bapak-bapak, ibu-ibu semua, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala selalu sehat selalu. Kami di sini mewakili panitia penyelenggara, mewakili takmir masjid. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada seluruh jamaah, seluruh warga yang membantu kesuksesan acara Maulid di pagi hari ini. Bantu-membantu kerjasama kita, tolong-menolong kita, mudah-mudahan dicatat sebagai bukti kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW dan menjadi wasilah kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Kita di sini di masjid yang semegah ini, mudah-mudahan siapapun, bapak-bapak mungkin yang dari dulu ikut mendirikan proses pembangunan masjid ini, siapapun mereka, semoga mendapat keberkahan, mendapatkan pahala dengan adanya acara di pagi hari ini. Yang kedua, walaupun ini acara terlihat aman-aman saja, baik-baik saja, lancar-lancar saja, namun kami selaku panitia penyelenggara merasa banyak kekurangan, banyak kekhilafan, mungkin diantaranya hidangan mungkin yang kurang enak dimakan, kata-kata yang kurang enak didengar. Kami selaku panitia penyelenggara mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Namun kami percaya dari panitia penyelenggara dari kemarin-kemarin sudah mempersiapkan dengan sebegitu bagus. Mudah-mudahan panitia penyelenggara ini, kebaikan penyelenggara mendapatkan balasan sebaik-baiknya balasan. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, di belakang kita di banner ini kita meneladani akhlak dan meningkatkan cinta kepada Rasulullah SAW. Harapan saya setelah kita berpisah dari masjid ini, keluar dari acara ini, mari kita sama-sama, kita punya rasa, kita punya semangat untuk meneladani akhlak beliau, akhlak
Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari, rumah tangga, bermasyarakat, bahkan bernegara. Nah ini makanya panitia mengundang beliau, Bapak penceramah kita, Bapak Ustadz Abdul Muhyi Ismail SHI MPDI, menjelaskan secara panjang lebar, secara gamblang. Kalau ntar saya nyelasin, ntar dikira saya ustadznya Bapak Ibu. Terus dari takmir masjid, saya sebagai pengurus, sebagai takmir juga. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Kebetulan kita semua kebanyakan warga RW 12. Jadi ada punya program. Yang pertama yang udah berjalan, alhamdulillah Masjid Nurul Iman tahun ini udah, walaupun nggak seberapa nilainya, udah mensantuni anak-anak yatim di lingkungan RW 12 udah 2 kali. Alhamdulillah. Terus kemudian dari Masjid Nurul Iman mengadakan perlengkapan pemulasaran jenazah. Jadi walaupun tidak mengcover semuanya, tapi bisa meringankan sohibul musibah. Kemudian ada program yang bagus sekali nih dari takmir masjid. Jadi bagi jamaah, terutama RW 12 dulu Pak ya, Bapak Ibu, siapapun yang mungkin menurut Bapak Ibu kekurangan, mungkin ekonominya kurang, ya kita sebut aja mungkin mau masak berasa tidak ada, mungkin nyari pinjaman sana sini mentok, silahkan Bapak Ibu temuin takmir masjid, mungkin bisa sedikit membantu. Jadi kita punya program, apapun permasalahan warga di RW 12, masjidlah solusinya. Jadi mudah-mudahan semua warga 12 dan sekitarnya mudah-mudahan makmur selalu. Mungkin dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara Hari Besar Islam, yaitu Bapak Ketua DKM sendiri, Bapak Wirolasmo, yang sudah menyampaikan sambutannya yang cukup panjang lebar, dan ada himbauan-himbauan untuk kita untuk supaya lebih semangat lagi dalam mentakmirkan masjid. Sampai-sampai kalau ada keluhan apa-apa silakan hubungi pihak masjid, insya Allah bisa membantu ya. Untuk sambutan yang berikutnya yaitu sambutan dari Ketua RW 12 yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ketua RW, yaitu Bapak Teguh Widianto, Sarjana Ekonomi. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi asma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Al-Mukarram Ustadz Bapak Abdul Muhyi Ismail MPDI, terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Ketua DKM beserta jajarannya. Yang saya hormati Kepala Seni Kostrat beserta jajarannya yang diwakilkan oleh para anggotanya. Yang saya hormati Ketua LMK beserta jajarannya, terima kasih sudah hadir. Yang saya hormati Ketua RT 01 sampai dengan 05 beserta jajarannya yang sudah hadir. Yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Ustadz Deden Hidayat, Bapak Ustadz Dr. Zainul Hakim MPDI, Bapak Ustadz Abdul Qahar SPDI,
Bapak Ustadz Indra, Bapak Ustadz Juno, serta Ustazah Ibu Ponian dan Ustazah Ibu Siti Zainab, serta Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang hadir di sini, warga RW 012 maupun di luar RW 012. Terima kasih sudah hadir. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan kita nikmat sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini di Masjid Nurul Iman RW 012 dalam rangka Maulid Nabi. Ini bukti cinta kita ya yang hadir di sini kepada Rasulullah. Mudah-mudahan maka kita yang hadir di sini dicatat sebagai amal ibadah kita dan dimasukkan dalam surganya Allah bersama orang-orang yang beriman. Tak lupa salawat dan salam kita curahkan ke dalam kita ke baginda besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabatnya hingga pengikutnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih kepada semua panitia yang sudah bekerja dengan ikhlas sehingga bisa terlaksananya kegiatan Maulid Nabi pada hari ini. Serta saya ucapkan banyak terima kasih pada donasi yang telah menyisihkan sebagian rezeki untuk kegiatan Maulid Nabi ini. Mudah-mudahan amal ibadah mereka dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlipat ganda. Terima kasih. Saya akan pantun sekali nih ya. Biasanya kalau di Jakarta sebagai pantun, anak kecil beli mainan, belinya di warung Bang Jali. Ayo bersama jaga keamanan agar Jakarta tenang kembali. Ya, mudah-mudahan Jakarta selalu damai, tenang, tidak ada lagi kerusuhan dan selalu menjaga ketertiban. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Teguh Widianto SE yang sudah menyampaikan sambutannya, yang alhamdulillah beliau tadi mengucapkan banyak terima kasih kepada kita dan para donatur ya. Sekali lagi mudah-mudahan rezekinya ditambah berkah semuanya, amin ya rabbal alamin. Sambutan yang ketiga yaitu dari pihak Kelurahan Srengseng Sawah yang dalam hal ini insya Allah akan diwakili oleh Wakil Ketua LMK Srengseng Sawah yaitu Bapak Wakino. Padanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'in wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Mu'i Ismail SHI MPDI. Yang saya hormati guru kita Al-Mukarram Ustadz Dr. Zainul Abidin. Yang saya hormati Ketua RW 012 Bapak Teguh Widianto SE. Yang saya hormati para ketua RT di lingkungan RT RW 12. Yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ketua Panitia Pelaksana acara Maulid Nabi Muhammad SAW.
Yang saya hormati ibu-ibu majelis taklim, tim madruk dari majelis taklim Masjid dari Nurul Iman. Salawat serta salam marilah kita haturkan, kita sampaikan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang sampai saat ini kita masih diberikan beberapa kenikmatan, terutama nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan ini dalam rangka menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atas nama Wakil LMK Kelurahan Sengkeng Sawah mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas undangan yang diberikan kepada saya. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan pada pagi ini, mudah-mudahan semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tentu di wilayah masing-masing banyak kegiatan, apalagi bulan-bulan yang seperti ini, bulan Maulid, momennya bulan Maulid. Mari kita bersyukur kepada Allah apa yang kita niatkan, baik itu niat dari pemerintahan, niat dari lingkungan, niat dari yang lain, terutama di Masjid Nurul Iman. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya hormati, banyak kegiatan-kegiatan di lingkungan, yaitu khususnya di LMK Kelurahan Sawah, Bu. Bapak semuanya perlu diketahui bahwa kegiatan LMK Kelurahan Sawah setiap bulan mengadakan bansos bergilir dari RW 1 sampai RW 19. Mudah-mudahan niat kita semuanya untuk kebaikan warga, membantu kegiatan-kegiatan warga yang saat ini masih kekurangan dan lain sebagainya, bisa nanti menghubungi di LMK masing-masing, terutama di LMK 12 yaitu Pak Budi Handoko. Mungkin nanti bisa komunikasi sama beliau, karena saat ini di LMK Kelurahan Sengkeng Sawah saat ini mengadakan bansos dari bergilir dari RW 1 sampai RW 19. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, minta doanya kepada Bapak Ibu semuanya, hadirin hadirat yang ada di wilayah masing-masing, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Yang ketiganya, mari kita jaga persatuan dan kesatuan kita di antara lingkungan masing-masing, baik itu di lingkungan RW 12 di Kelurahan Sengkeng Sawah. Mari kita jaga agar persatuan dan kesatuan berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir pada siang hari ini, baik itu tutur kata sopan santun yang tidak berkenan kepada Bapak Ibu semuanya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan dari Wakil Ketua LMK Kelurahan Sengkeng Sawah yang disampaikan oleh Bapak Wakino, yang alhamdulillah belum menyampaikan dengan cukup jelas dan termasuk himbauan dari pemerintah kita, yaitu mengajak kita untuk selalu bersatu, selalu guyup dalam kebaikan, ya. Tentunya tanda kutipnya dalam kebaikan. Insya Allah mudah-mudahan persatuan kita yang sudah biasa selalu utuh, dan mudah-mudahan dengan persatuan itu, kalau bahasa Arabnya berjamaah, itu mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sambil Pak Ustadz istirahat,
Sebelum acara inti tausiah agama, kita dengarkan dulu lantunan sholawat yang akan dibawakan oleh tim Hadroh Nurul Iman. Sambil istirahat dan barangkali yang belum sarapan, monggo silakan.
biar semangat ya. Acara inti yaitu acara Mau'izah Hasanah. Namun sebelumnya kalau tadi banyak pantun, masa saya gak bawa pantun? Ini pesan saya melalui pantun 1, 2, 3, dan 4 5, 6, 7, 8. Cari ilmu harus sampai dapat, jangan sampai putus harapan. Ya, kita dengarkan Mau'izah Hasanah yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Abdul Muhyi Ismail SHI MPDI dari Depok. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pantun juga. Daun salam disuka makmur. Yang jawab salam mudah-mudahan saya doain panjang umur. Amin ya robbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil imani wal islam wa hadana bi sayyidi khairil anam Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Shadaqallahul azim. Hadratul Mukarram yang kita hormati dan yang kita muliakan, para alim ulama, para orang tua, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang saya hormati dan yang saya muliakan, Ketua RW 12 yang terhormat Bapak Teguh Widianto SE. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Juga yang saya hormati Ketua DKM Masjid Nurul Iman yang terhormat Bapak Lasmo. Saya doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Guru-guru kita, sahabat saya, guru saya, Al-Mukarram Bapak Dr. Zainul Hakim MPDI, kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Al-Ustaz Abdul Qahar, Al-Ustaz Fatah, Al-Ustaz Deden, mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Oyo selalu sesepuh para ketua RT dari RT 1 sampai dengan RT 5. Betul ya Pak RT ya? Dari RT 1 sampai dengan RT 5. 5 RT segini doang Pak RT warganya ya. Tapi mudah-mudahan yang lagi ada di luar yang sedang punya urusan, mudah-mudahan diberikan kemudahan urusannya. Amin ya Rabbal. Anak-anak hadroh semuanya yang Bapak hormati, Bapak cintai, Bapak muliakan. Ini kelihatan hadrohnya masih baru ya. Belum lama belajarnya ya. Tapi permainannya top. Kalau ibu-ibu, bapak, ibu-ibu, bapak-bapak sama anak hadroh yang dibutuhkan bukan tepuk tangannya doang. Tapi seragam dia mudah-mudahan tahun depan udah baru ya. Setuju apa enggak?
Ntar catat pulang dari sini ukurannya masing-masing catat. Siapa yang L, siapa yang M, siapa yang S ya. Ukuran baju catat ya. Takut khawatir ntar ada yang nanyain, nggak pakai kaget. Siap? Saya doain mudah-mudahan sehat walafiat. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan hari ini kita bisa bersilaturahim dalam memperingati maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Senang apa enggak? Girang apa enggak? Bu, girang bu? Maulid senang apa enggak sih? Orang kalau senang maulid, senang dengan kebaikan, kata Rasul, insya Allah min ahlil jannah. Dari mana Ustaz tahunya? Suatu ketika Nabi pernah kumpul sama para sahabat. Rasul ngomong, kata Rasul, ma minkum min ahadin illa kataballahu ta'ala imma fi maq'adil jannah au imma fi maq'adil nar. Kata Rasul, udah kebagian belum makanannya semua? Ya, suara saya kagak teriakan kalau ntar ada kesak. Saya keganggu, takutnya nenek saya diambil sama dia gitu. Ya. Kata Nabi, sahabat, sesungguhnya nama kamu semua itu udah tercatat di Lauhul Mahfuz, apakah jadi penduduk surga atau jadi penduduk neraka. Jadi sebenarnya nama kita udah tercatat. Bapak Ano bin Bapak Ano, Bapak Ono bin Bapak Ono, Bapak itu bin Bapak itu, udah tercatat semuanya. Siapa yang penduduk surga, siapa penduduk neraka. Sahabat digituin, nanya sama Rasul, ya Rasul, kalau emang kita udah ditentuin, wa mana tawakalna, ngapain kita pakai capek-capek ya Rasul beribadah kalau ujung-ujungnya masuk neraka. Ngapain kita capek-capek, santai aja kalau emang nama kita udah bakalan masuk surga. Akhirnya kata Rasul begini ngomong sama sahabat, dia malu. Fakullun muyassarun lima khuliqa. Berbuatlah, karena sesungguhnya perbuatan yang enteng pada diri engkau itu menjadi gambaran apakah engkau menjadi penduduk surga atau menjadi penduduk neraka. Jadi kalau diajak kebaikannya gampang, di WA sama Pak RW, di WA sama Ustadz, di WA sama Ketua DKM. Jangan lupa besok ada maulid di masjid. Kita kumpul semuanya. Kita gampang kumpul, gampang melakukan kebaikan. Insya Allah mudah-mudahan menjadi pertanda kita akan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Makanya orang bisa kumpul kayak begitu hanya orang-orang pilihan. Hanya orang-orang pilihan, orang-orang yang punya hatinya bersih, orang-orang yang punya hatinya gembira. Orang kalau udah kesel, hatinya kesel, disuruh kumpul, kira-kira makin enak atau makin kesel? Makin kesel. Tapi kalau orang udah girang begini dikumpul, pulang bahagia, apalagi jarang ketemu. Saya lihat bapak-bapak ada yang ngobrol, ibu ada yang ngobrol. Kenal, kangen, gak pernah ketemu, kan susah nemu ya. Kalau bukan karena begini, yang muda ngobrol sama yang muda, saya lihat kami itu berinformasi, anak berapa anak? Saya anak 4, ibu, saya anak 3, alhamdulillah. Yang tua ngobrol sama yang tua, 7 berapa? 7 saya di sini 3, di Surabaya 2. 7 saya 4, tukar informasi. Makin tua ngobrolnya beda lagi. Asam urat berapa? Asam urat ya. Tukar informasi. Alternatif mana nih kira-kira yang bagus? Ya kan? Gak pernah ketemu. 85 tahun ketemu sama umur 90 tahun, obrolannya beda lagi. Kamu siapa? Iya, kamu siapa? Gitu ya kan? Oh lupa, dua-duanya lupa. Anaknya datang, bapak, ini tetangga kita sebelah rumah. Kata bapaknya, lah katanya udah meninggal. Oh belum, ternyata alhamdulillah. Makanya orang-orang yang suka kumpul kayak begini, insya Allah bakal sehat baik jasmaninya maupun yang terutama sehat rohaninya. Alhamdulillah. Saya lihat, saya perhatiin, insya Allah sehat semuanya.
Karena pertanda sehat ada di ciri bapak sama ibu. Apalagi ibu-ibu nih, saya lihat sehat semuanya. Ibu-ibu sehat Pak kalau duduk. Ketahuan penyakitnya kalau bangun dari tempat duduknya. Biasanya ada yang bangun kadang-kadang pegangan temennya, gitu ya kan. Baru ketahuan penyakitnya. Tapi insya Allah yang hadir sehat semuanya. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu sekalian, kenapa kita memperingati Maulidnya Nabi Muhammad SAW? Terutama tema kita meneladani akhlak dan meningkatkan cinta kepada Rasul. Kenapa kita harus cinta kepada Nabi Muhammad? Pertama, yang namanya cinta, kalau benar-benar cinta sama Nabi Muhammad, yang akan kita dapat apa? Keberkahan. Berkah di dunia itu sumbernya ada 3. Yang pertama adalah kepada guru kita. Ini kalau kita baik sama guru kita, baik sama ustaz, baik sama ustazah, terutama bapak baik sama anak, sama guru daripada anak bapak. Anak bapak ngaji, misalnya kita baik sama gurunya, akan turun berkah kepada anak kita. Itu guru. Sama guru biar perhatian, sama ustaz biar perhatian. Kenapa? Masjid boleh bagus, tapi kalau ustaznya nggak ada, puyeng. Saya kebetulan Pak pengurus MUI Depok. Beberapa tahun yang lalu ada kunjungan dari MUI Semarang. Satu hal yang saya ambil pelajaran dari ketua MUI Semarang, apa kata beliau? Banyak masjid-masjid yang dipikirkan adalah kegiatan-kegiatan peribadahan syiar, tapi jarang masjid-masjid ada yang namanya seksi kesehatan. Kenapa penting seksi kesehatan? Kalau imam kita sakit, ya, kira-kira imam kita kagak datang, mau sholat maghrib, yang biasa jadi imam ustadznya nggak ada, yang ada Pak RT sama Pak RW berdua-dua. Kira-kira Pak RW kan main dorong-dorongan, kata Pak RW, lu maju deh sama kata RT, lu yang maju Akhirnya udah dah, ustadz kemana sih? Ustadznya lagi sakit. Akhirnya apa? Bapak-bapak, ibu-ibu, karena ustadznya sakit, maka sholat pada maghrib ini kita liburkan. Kenapa? Saya kagak mau nekat apa jadi imam sholat. Orang kalau nggak biasa jadi imam, Pak, jangan coba-coba jadi imam. Emang jadi imam gampang, apalagi imam depan sini. Coba-coba bapak nggak pernah jadi imam terawih, cobain dah di rumah. Ajak istri, mah, ayo, aku mau imam terawih. Assalamualaikum warahmatullahi. Istri negur, Pak, baru 1 rakaat udah salam aja. Ya, ternyata lupa, ternyata susah berat. Alhamdulillah. Ya, makasih. Dikasih air, alhamdulillah, terima kasih Pak. Tadi subuh juga, dikasih makan juga saya. Ya Allah. Kata panitia yang katanya audiensnya pada duduk, Ustaz doang yang kiri biar adil, Ustaz duduk, audiens duduk ya. Semuanya ya, izin ya saya duduk ya. Ntar saya diri, ntar saya duduk. Kan enak kalau variasi begitu ya. Alhamdulillah. Suruh jadi makmum, belum tentu bisa. Suruh jadi imam, kalau nggak biasa belum tentu bisa. Makanya apa? Saya pesan sama ketua DKM, sama ketua masjid, sama pengurus harus ada perhatian sama ustaz. Dan juga bukan ustaz doang, jamaah yang istiqomah harus diperhatiin. Terutama kesehatannya. Di ustaz imam udah 3 hari nggak ketemu, kagak datang. Kemana dia? Sakit katanya. Putus ke rumahnya dokter. Dokter datang. Ya Pak Ketua DKM, Pak Ustadznya darah tingginya lagi naik. Udah saya kasih obat, alhamdulillah. Besok juga yang udah enakan. Sembuh apa enggak Pak? Sembuh. Lah Ustadz sakit, didoain doang kagak dikasih obat. Iya kan? Ustadz sakit, ya Allah mudah-mudahan lekas sehat, lekas sembuh, ya kan? Sembuh, lama sembuhnya. Tapi kalau diputus dokter, insya Allah besoknya dia bisa sehat. Ustadz 4 hari nggak kelihatan. Kata ketua DKM, Pak dokter, coba ke rumah Pak Ustadz, udah 4 hari dia nggak datang, periksa. Dokter datang, dokter balik lagi. Pak ketua DKM, Pak Ustadznya lagi puyeng kepalanya. Udah dikasih obat, nggak bisa dikasih obat. Emang apa puyengnya? Urusannya banyak, hutangnya belum dibayar, ini dia hutangnya.
Nah kalau begitu tuh, ya kan nggak bisa pakai dokter. Artinya apa? Yang pertama saya pesan apa? Perhatian kepada guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, termasuk jamaah yang istiqomah. Ini kan tiang ada dua nih yang di depan, di belakang ada dua. Ini tiang ada dua nih, biasanya udah ada yang punya. Betul apa enggak? Iya. Di siapa yang biasa sholat di situ nyender? Ya kan? Biasanya kan ada tuh. Apalagi hari Jumat. Hari Jumat masuk ke ruangan. Kerjanya apa? Iya. Gua mah kagak tahu aja bahwa pada nyari tiang. Tiang sama kipas angin dah. Iya, nyender. Tidur. Enak apa enggak? Enak banget begitu ya. Makanya yang biasa di tiang kemarin nih Pak Haji, saya dapat informasi sakit, jamaah, jemuk. Kenapa? Itu bagi bentuk sebuah perhatian. Yang pertama berkah dari seorang guru. Makanya guru kita perhatiin. Ini kadang-kadang saya bingung, kenapa guru dikasih apa DKM-nya sama. Saya Ramadan ngisi masjid, ngisi musola. Dan mau lebaran, pada ngasihnya DKM masjid sama musola apa sama semuanya. Datang, Assalamualaikum Pak Ustadz, ini dari DKM ini. Pak Ustadz buat Pak Ustadz sarung lagi. Dan datang musola sarung lagi. Dalam hati saya, emang lebaran kita nggak pakai celana apa ya? Sarung lagi. Besok kalau ke DKM, Ustadz beli celana semuanya ya. Kalian celana legging, bikin aja celana legging sekalian. Yang pertama, berkah hidup dari seorang guru. Yang kedua, berkah hidup dari mana? Dari orang tua. Kalau kita mau hidup berkah dari orang tua. Sejauh apa baiknya kita hidup sama orang tua, itu akan menjadi gambaran hidup kita berkah dunia dan akhirat. Kenapa? Karena ridho Allah ada di ridho orang tua. Nabi yang ngomong ridho Allah di ridho walidain. Kelakuan orang tua kepada orang tuanya nanti akan menyebabkan kelakuan anak pada diri kita. Kata Nabi, biru abahakum tabirukum aku. Baktinya kalian kepada orang tua dan anak bakti kepada kita. Makanya kalau ibu bapak punya anak lupa sama ibu bapak punya anak agak diam dan ingat sama ibu bapak, pikirin kita sama orang tua kita di mana. Itu Nabi yang ngomong, bukan saya. Makanya mohon maaf Pak, yang Bapak Ibu lakukan hari ini secara tidak langsung akan mewariskan kepada anak Bapak Ibu semua. Kan yang namanya kebaikan, kelakuan orang tua kan bakal turun kepada anak. Betul apa enggak? Betul, ini udah pasti. Makanya kalau anaknya kira-kira modelnya begitu, jangan disalahin anak. Ngajak kita sebagai orang tua, emang lagunya sama pisah sama saya, gitu. Kadang-kadang Pak, mohon maaf, anak itu ada dua. Ada anak dunia, ada anak akhirat. Siapa anak dunia? Anak yang dilahirkan di dunia. Tapi anak dunia belum tentu jadi anak akhirat. Awas, hati-hati. Bapak anak orang tua bapak, ibu anak orang tua ibu, bisa jadi di akhirat nggak nemu sama orang tua. Siapa anak dunia? Anak yang dilahirkan di dunia. Kalau orang tua meninggal, Pak, anak dunia, anaknya sifat orang tua, darah orang tua bakal turun kepada anak. Nanti sifat-sifat orang tua bakal turun juga ke anak kebiasaan. Awas, hati-hati. Makanya kan kadang-kadang gini, kita sering nemuin ya, nggak pernah ketemu sama bapaknya, tahu-tahu anaknya datang. Ya misalnya gini, ibu-ibu negor, Bu, ibu siapa sih? Saya baru melihat mukanya. Kata ibu, saya anak almarhumah Ibu Anu. Subhanallah, pantas dari tadi saya lihatin. Mukanya mirip, kelakuannya juga sama, ya kan? Dia nanya, emang kelakuan ibu saya di mana kalau maulid? Kelakuan ibu kamu kalau maulid? Berkat orang diambil, udah itu ngobrol dulu, ya kan? Bisa, ya maaf yang bisa Bu ya. Iya. Itu ada lagi ngobrol sebelum gua ketahuan gua ya. Nah, apa-apa Bu ya, yang namanya makanya mohon maaf, ngaji kalau mau aman itu pilih tempat duduk. Duduk itu mengandung prestasi. Terbukti, bapak ibu duduk sebelahnya tukang ngobrol, kita diajak ngobrol apa enggak? Udah diem pakai begini. Ustaznya lama nih, ceramahnya nih ya. Udah pakai bambu lagi, lama jadinya. Udah diem kita diajak ngobrol. Kalau sebelahnya tukang ngobrol.
Sebelahnya tukang ganjem, tukang makan. Kita kira-kira kita ditawarin apa enggak? Ada ibu-ibu Pak ngaji botas, isinya tiung semua, bibir, kacang, ya kan? Pas itu digelar aja sama dia. Ngaji kita ngomong dia lagi. Kalau sebelahnya tukang tidur, ya ngaji emang udah ngantuk banget pengen tidur. Baru datang udah nyari sendera, dia tidur. Sebelahnya ngikut ngantuk, tidur juga apa enggak kita? Tidur. Ngaji tidur boleh apa enggak? Enak aja boleh. Boleh siapa yang ngeri saya enggak? Dulu tidur semua, geger entar. Maulid Masjidul Iman jamaahnya tidur semuanya. Makanya kalau maulid paling bagus nih, duduk paling depan begini, paling top. Gak bakalan ngantuk. Emang apa? Malu sama saya? Ya kan paling depan ya Pak. Maka melotot aja. Ditanya sama temennya, paham lu? Iya, yang penting balik ya. Yang penting paling depan, ya kan? Makanya apa? Anak itu kadang-kadang ada anak dunia, ada juga anak akhirat. Anak dunia belum tentu jadi anak akhirat. Contoh siapa? Jadi anaknya di dunia, Allah katakan itu bukan anak kau di akhirat. Anaknya Nabi Nuh. Siapa anaknya Nabi Nuh? Kan'an. Siapa anaknya Nabi Nuh? Kan'an. Kalau bapaknya Nabi Nuh siapa? Bapak Nuh. Udah gitu aja susah amat. Nggak main bingung ya kan? Nah kan kita mau bahas anaknya bukan bapaknya. Ya kan? Ibunya Nabi Nuh siapa? Ya, udah sama cocok kita semuanya ya. Kita mau bahas anaknya kan? Ketika dia banjir melanda, apa kata dia? Ya Bunayya rekam ma'ana. Hei Kan'an anakku, ayo naik ke atas kapal. Tapi apa jawaban Kan'an? Bapak, ayah, aku gak mau naik ke atas kapal, aku mau naik ke atas gunung. Gunung mah gak bakal kelelep sama air. Tapi apa yang terjadi? Gunung kelebuk, ketutup sama air. Akhirnya apa? Nabi Nuh nanya sama Allah, ya Allah, Kan'an gimana ya Allah? Kata Allah, ya Nuh, Kan'an anak kau di dunia, tapi bukan anak kau di akhirat. Artinya apa? Kalau bapak ibu jadi anak orang tua di dunia, orang tua punya petua. Apa kata orang tua? Nah, jangan sampai tinggalin sholat. Kita kagak sholat, Kan'an kita. Ada orang tua nah, dia rajin ngaji ke masjid, kita nggak ikutin rajin ngaji ke masjid, Kan'an kita. Makanya jangan sampai kita bangga banget, saya anaknya pulang, saya anaknya ibu ini, saya anaknya bapak itu, bapak saya orang hebat, ibu saya orang hebat. Pertanyaannya, apa yang dilakukan orang tua kita, apakah kita masih ikut terusin? Kalau kita ikut terusin, insya Allah kita akan jadi anaknya di dunia dan di akhirat, hidup kita tambah berkah. Amin ya robbal. Makanya saya pesan nih buat ibu yang punya anak kecil kayak begini. Pada kemana nih anak kecil? Oh makan mie duluan. Pada degan saya nih saya ya kan. Nah kita ceramah begini takut kehabisan nih kita. Mesin amat ya. Iya kata saya lah, kok sepi? Oh iya tapi nggak apa-apa biarin. Ya, anak-anak kecil ini Bu, kalau di acara-acara begini bisa jadi Allah turunin rahmat karena mereka. Kalau kita mah dosanya tuh banyak. Allah kadang-kadang mungkin bisa jadi males melihat muka kita. Dosa mulu, tapi gara-gara anak kecil kayak begini luar biasa. Allah turunkan rahmat buat mereka, kita dapat semuanya. Alhamdulillah. Kalau saya perhatiin anak kecil banyak sebelah kanan, sebelah kiri jalan. Kenapa? Ini menjadi bukti. Buktinya apa? Sehebat-hebatnya laki, Pak, mohon maaf, kita boleh kuat, bapak boleh tenaganya kuat, tapi soal ngurusin anak, bapak kalah sama ibu. Betul apa enggak? Nah iya, mau coba Bu, bapak dititipin anak, keluar berapa lama? Hah? Ibu mau kamar mandi? Pak, dititipin anak dulu, ibu masuk kamar mandi, kira-kira 1 jam, kuat apa enggak? Jangan baru 5 menit ketok lama banget sih di kamar mandi. Kan tuh, sehebat-hebatnya bapak kalah sama ibu soal ngurusin anak. Terbukti. Contoh, suami istri punya anak kecil-kecil 5 biji.
Ya kan? Jadi mak tahun lahir Pak. Laki resep bini goyang, kan jadi dua saya. Meninggal suaminya. Itu anak kecil 5 orang. Tinggal ibunya. Pertanyaan saya, anak hidup apa enggak, Bu? Bu, ditinggal sama suami, kira-kira anak hidup apa enggak? Gede apa enggak? Sekolah apa enggak? Hebat ibu. Makanya saya nggak pernah nemuin santunan muda, belum ada, Pak. Yang ada santunan janda, Pak. Kenapa? Mereka berjuang buat anak-anaknya. Sekarang kita balik. Suami, istri, punya anak kecil-kecil 5 biji. Yang meninggal istrinya, tinggal suaminya. Pertanyaan saya, Bu, itu anak urus apa enggak? Jadi kawin lagi. Aduh, kayak gitu mau pakai diajarin Pak ya. Tapi saya nggak mau bahas tentang kawin lagi. Kenapa? Karena saya pengalaman protes sama ibu. Habis ceramah tentang kawin lagi, Ustaz, besok jangan ngomong gitu lagi. Kenapa? Saya sakit hati. Begitu ya. Betul apa enggak? Sekarang ibu kalau suruh pilih mending suami kawin lagi atau mati? Jadi aman ya. Diem aja ya. Diem aja. Tapi saya tahu jawaban dalam hatinya apa itu. Artinya apa, Pak? Berkahnya seorang salah satu berkah di dunia adalah karena bagaimana kita sikap kita kepada orang tua. Makanya kalau anak-anak kecil kayak begini, mohon maaf, jangan sampai dia nggak bisa baca Quran. Kalau dia nggak bisa baca Quran, yang nyesel kita, Pak. Kenapa kita nyesel? Pertama, kalau anak nggak bisa baca Quran, kalau anak bisa baca Quran, potensi dosa-dosa kita diampuni oleh Allah itu lebih besar dibanding anak nggak bisa baca Quran. Ada sebuah cerita dalam kitab Qosya Ibnu Hamdun. Suatu ketika Nabi Isa berjalan, dia melihat kuburan bapak-bapak lagi disiksa. Selesai daripada urusannya, kuburannya bersinar. Nabi Isa nanya sama Allah, ya Allah, kenapa ini kuburan bersinar? Apa kata Allah? Ya Isa, ini bapak harusnya disiksa. Dia meninggalkan seorang istri dan seorang anak. Anaknya dititipin ke guru ngaji. Sama guru ngaji diajarin Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata Allah? Istahaitu an a'dabahu wa waladahu yadurus. Aku malu menyiksa bapaknya. Aku malu menyiksa orang tuanya karena anaknya sedang menyebut namaku dalam Al-Quran. Aku malu menyiksa bapaknya karena anaknya sedang mengingat-ingat namaku dalam Al-Quran. Gara-gara baca bismillah aja anakku orang tua diampuni dosa-dosanya, apalagi dia bisa baca Al-Quran. Yang kedua, kalau anak bisa baca Al-Quran, orang tua tanggung jawabnya gugur. Kata Nabi, "Ajibu auladakum bisalah sehari. Hubin nabiyukum wa ahli baitikum wa hibwa qira'atil Quran." Kata Nabi, ajarkan anakku salah satunya Quran. Maka ngajarin Quran itu bukan kewajiban ustaz. Ngajarin Quran kewajiban orang tua. Kewajiban siapa, Pak? Orang tua. Karena orang tuanya sibuk nyari duit, akhirnya anak dititipin ke guru ngaji sibuk ngurusin anak bapak ibu, akhirnya dia nggak sempat nyari duit. Paham maksudnya? Kalau orang kadang-kadangnya, ya sekali lagi ya, baru saya jawab ya. Kewajiban ngajarin Al-Quran kewajiban orang tua. Karena orang tuanya sibuk nyari duit, anak dititipin ke guru ngaji sibuk ngurusin anak bapak ibu, akhirnya dia gak sempat nyari duit. Paham maksudnya? Jalan. Kalau iya maksudnya begitu. Emang gurunya malaikat apa? Ya kan, makanya perhatian kita kepada orang tua, kepada anak kita soal agama akan membuktikan bagaimana hidupnya kita di keluarga nanti. Jangan sampai Pak, Bu, mohon maaf, gara-gara anak nggak kenal agama, nggak bisa baca Al-Quran, tidak sedikit orang tua yang sakit hati. Saya punya cerita. Kebetulan saya bimprok bimbingan rohaniawan di salah satu rumah sakit yang ada di Cibubur, Pak. Setiap hari Kamis saya kunjungan ke mereka. Kunjungan ke tempat yang sakit, saya doain, saya ajarin tayammum. Suatu ketika ada ibu umur sekitar 60 tahun. Dia ngomong sama saya, Pak Ustaz, dengan semangat.
Saya mau pulang sore ini Pak Ustaz. Oh iya Bu, selamat, mudah-mudahan sehat. Mudah-mudahan kita bisa silaturahmi nanti Pak Ustaz. Terima kasih atas doa dan ajaran-ajarannya. Baik Ibu. Singkat cerita, Kamis depan saya datang lagi. Itu kasur yang didudukin, yang ditidurin sama ibu di ruangan itu udah kosong. Akhirnya apa? Saya tinggalkan ruangan itu, udah gak ada. Tapi kagetnya saya Pak, ketika saya masuk di ruang ICU, ada ibu-ibu yang mukanya saya kagak asing. Saya samperin, saya lihat, lah dengan kagetnya saya ngomong begini, ini kan ibu yang harusnya Kamis kemarin pulang, kenapa dia ada di ruang ICU? Penyakitnya tambah parah. Saya penasaran Pak, saya panggil suster. Sus, sini dah. Ada apa Pak Ustadz? Ini kan ibu-ibu yang harusnya Kamis kemarin pulang kan di ruangan sebelah. Betul Pak Ustadz. Kenapa dia ada di ruang ICU? Kenapa sakitnya tambah parah? Jadi begini ceritanya Pak Ustadz. Nungguin ya. Lagi pada bengong semuanya. Saya kan takut jadinya ya. Mana ada yang mangap aja lagi. Lah iya, maksudnya iya dengerin jangan sampai bengong begitu ya. Susternya ngomong begini, jadi begini Pak Ustadz, dia punya anak 3, 2 mau ke Amerika, sama istrinya, sama keluarganya, 1 lagi mau keluar kota. 3-tiganya anak nggak ada yang bisa nerima, nggak ada yang bisa nampung ibunya. Pembantu ada di rumah nggak mau ngurusin. Akhirnya anak yang pertama ngomong begini sama suster, suster, ibu saya masukin lagi ke ruang VVIP selama 5 hari. Pulang dari Amerika dan luar kota, ibu saya baru saya jemput. Pertanyaannya kira-kira, kalau orang tua digituin, makin seneng apa makin sedih? Sedih apa sakit hati? Lama-kelamaan ngedrop Pak. Gara-gara apa? Itu anak nggak paham, nggak sadar kalau dia bisa keluar negeri gara-gara doa orang tuanya. Itu anak nggak sadar kalau dia bisa hidup enak gara-gara jasa orang tuanya. Akibatnya apa? Gara-gara anak nggak kenal agama, dia nggak sadar hidupnya bahagia gara-gara jasa orang tuanya. Ceramah kalau lapar begini saya Pak. Udah 10:30 ini ya. Iya. Tapi aman nih masih ada ya, belum dihabisin ya. Iya, anak-anak pokoknya jatahnya 2 aja, jangan banyak-banyak pokoknya. Itu artinya seperti itu Pak. Penting dalam agama. Kita berjuang untuk kebahagiaan anak kita. Jangan kebahagiaan urusan dunia. Tapi kita pikirkan kebahagiaan kita urusan akhirat. Bagaimana nanti kalau kita sudah tua, anak kita nggak lagi kenal dengan kita. Makanya kalau di luar negeri Pak, di Jepang, orang tua itu udah mempersiapkan ekonomi dirinya buat apa? Buat biaya masuk kepada panti jompo. Tapi kalau kata Nabi di umat Islam, semakin tua orang tuamu, semakin keramat doanya. Semakin tua orang tua kamu, maka semakin bisa potensi masuk surga gara-gara engkau berbakti kepada kedua orang tua. Siapa yang mengajarkan akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi? Makanya kalau mau berkah hidup, jangan lupa sama orang tua. Orang tua masih hidup, datengin. Ya, orang tua udah meninggal dunia, doain. Kalau urusan datang ke rumah orang tua, saya paling kagum sama ibu-ibu. Ibu-ibu luar biasa Pak. Orang tua jangankan untung, rugi aja udah seneng. Adakah orang tua yang rugi seneng? Ada. Buktinya apa? Malam takbiran. Emang ada orang tua yang untung? Rugi. Kadang-kadang sore habis asar, istri nganterin daging 3 potong pakai rantang. Sayur nganterin daging. Ya kan, sore-sore habis asar kalau di kampung. Bawa rantang nasi, sayur, kentang, sama daging 3 potong. Malam dia main sama suaminya, laki, bini, anak 3, main ke rumah orang tua. Apa kata orang tuanya? Dari mana? Takbiran Bu. Udah pada makan belum? Lauk di belakang banyak banget orang. Ya, emang ada lauk? Ada di belakang. Makan di dapur. Makan suami, istri, anak 3, makan berlima. Sore bawa daging 3 potong, malam makan berlima. Kira-kira orang tua rugi berapa? 2. Ya kan? Marah apa enggak? Enggak. Besok pagi habis sholat Idul Fitri langsung ketemu orang tuanya meluk. Maafin saya Mak.
Dosa saya begitu banyak sama ibu. Kata ibunya, lumayan banyak bukan dosa doang, utang juga banyak sama gua. Terus ngapa ini mah, bagaimana caranya? Ya udah, yang penting sekarang pada syukur, pada akur. Ya udah, sekarang makan, udah pada makan belum? Belum mak, makan lagi berlima, suami, istri, anak 3. Orang tua rugi berapa? 7. Siang masih ada di situ makan lagi berlima, orang tua rugi berapa? 12. Malam sebelum pulang makan dulu berlima lagi, orang tua rugi berapa? 17. Marah apa enggak ibu? Enggak, ibu enggak marah, anak enggak punya pikiran, cocok namanya. Betul apa enggak? Betul. Makanya apa? Kalau orang tua masih hidup, kunjungin. Kalau orang tua sudah meninggal dunia, doain. Yang ketiga, yang terakhir, berkah hidup dari Nabi Muhammad. Kenapa berkah hidup dari Nabi Muhammad? Allah katakan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah bersama malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad. Salawatnya Allah dengan salawat malaikat beda. Salawatnya malaikat kepada Nabi Muhammad memohon ampunan kepada Allah. Tapi salawatnya Allah kepada Nabi Muhammad menurunkan rahmat, menurunkan keberkahan kepada Nabi Muhammad. Jadi pintunya keberkahan, pintu kebahagiaan di dunia ada pada Nabi Muhammad. Kalau kita suka berselawat kepada Nabi Muhammad, kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, maka sudah pasti hidup kita tambah berkah. Gara-gara apa? Gara-gara Nabi Muhammad. Makanya mohon maaf, ini maulid dikatakan sukses, peringatan maulid Nabi Muhammad dikatakan sukses, bukan karena jamaahnya banyak, bukan. Dikatakan sukses bukan karena makanannya banyak, bukan. Maulid dikatakan sukses, selesai maulid, mudah-mudahan ada perubahan dalam kehidupan kita. Amin ya robbal. Yang gak pernah ke masjid, mudah-mudahan biar rajin ke masjid. Yang gak pernah ngaji, mudah-mudahan biar kumpul rajin ngaji. Amin ya robbal. Yang penting pesan saya satu, yang udah istiqomah ngaji, mulutnya jangan lemes. Ya, ada orang gak pernah ngaji, tahu-tahu datang maulid, boleh apa enggak? Boleh, gak usah pakai dikata, tumben lo. Tahu bayar ada mie gratis ya. Jangan, kira-kira kalau digituin kesal apa enggak? Iya kesel, jangan, gak usah pakai dikata. Kenapa? Karena mudah-mudahan pulang dari maulid dia jadi orang baik lagi. Amin ya robbal. Suami istri mudah-mudahan pulang dari maulid keluarganya makin sakinah mawadah warahmah. Ibu mudah-mudahan sama suami makin taat, suami juga makin sayang sama istri. Amin ya robbal. Pesan saya, ibu kalau mau ngomel sama suami, lihat-lihat kondisi. Kenapa? Kadang-kadang suami lagi punya masalah, punya pikiran. Contoh, suami pulang kerja, tahu-tahu duduk di depan rumah, lagi ngopi, lagi ngerokok, misalnya bu, jangan diganggu. Kenapa? Itu suami lagi ada pikiran. Kecuali ngopinya dari pagi sampai sore, ibu ganggu boleh. Emang apa? Itu suami kagak punya pikiran, ya kan? Kalau lagi ada masalah, ibu jangan ngomel. Walaupun ngomel itu pak bagian daripada kudrat irodahnya Allah. Takdir Allah perempuan harus ngomel sama suami, itu takdir. Coba saya mau tanya sama ibu-ibu, jawab yang jujur. Bu, ngomel sama suami boleh apa enggak? Astagfirullah. Kenceng juga ya jawabnya. Salah dengar kali saya pak ya. Coba saya tanya lagi, bu, ngomel sama suami boleh apa enggak? Iya. Kalau istri yang suka ngomel sama suami, insya Allah gambaran istri yang sehat. Ibu sehat, laki sakit, ngomel mulu kalunya pak ya. Kan kita sebenarnya kalau diomongin pelan-pelan juga bisa pak ya. Lebih bisa, ibu ngomong sama suami, lebih enak pelan-pelan bu, suami harga dirinya merasa tidak diinjak-injak. Contoh, ibu ngomong sama suami pelan-pelan, pulang dari sini ibu nawarin suami makan. Pak, makan pak, di atas di meja udah saya masakin sayur asam sama ikan masuk angin pak. Iya ikan kembung, ya ilaha illallah. Kan gak mungkin dia kembung kalau gak masuk angin kan. Bu, makan pak, silakan pak. Udah ada di meja sayur asam sama ikan kembung sama sambal. Kira-kira pak, kalau ditawarinya dengan lemah lembut kayak gitu, kita makan apa enggak?
Makan, seneng kita. Coba ibu nawarinnya, nadanya ibu taikin dikit 2 oktav. Bapak pulang kerja, ibu tanya, Pak, mau makan? Kalau mau makan di atas meja udah ada sayur asam sama ikan, makan sendiri Kira-kira kita digituin, Pak, mendingan makan apa kita bengong? Bengong dulu sambil mikirin, gua kagak makan, lapar perut. Makan, gedeg bawaannya. Ibu mohon maaf, kalau ibu punya suami, resep makan di rumah makan atau di luar jangan bangga. Emang apa Pak Ustadz? Lah kita meresep Pak makan di rumah makan. Emang apa? Baru sampai aja kita udah ditanjain, udah ditawarin. Selamat siang Bapak. Mau minum apa Pak? Ya kan? Kopi apa teh? Panas apa dingin? Betul gak Pak? Lah resep Bu. Makanya ibu jangan sampai kalah dengan orang-orang yang ada di luaran sana. Setuju? Ntar nih kan makan siang nih. Suami mau makan siang, ibu nawarinnya kayak begitu. Bapak, mau makan apa Pak? Mau makan nasi? Apa mau minum dulu Pak? Insya Allah saya siapin Pak. Ya, kira-kira kalau ibu ntar siang nawarin makan begitu, jawab pertanyaan saya. Suami makan apa bengong? Suami bengong Pak. Suami bengong sambil mikir, ini bini gua pulang maulid ngapa kesurupan ini ya? La ilaha illallah. Tapi kalau ada istri Pak, sebenarnya istri ngomel sama suami itu ungkapan sayangnya dia. Karena ada ungkapan Arab mengatakan idza dza'abal itabu falaisa lahu widdun wa yabqul widdu ma baqiyal itabu. Kalau omelan masih ada rasa sayang. Kalau omelan udah nggak ada, rasa sayang udah hilang. Contoh ibu punya anak kecil, naik ke atas genteng. Sebagai bentuk sayang ibu, kira-kira itu bocah ibu puji, bagus nak, bagus terus. Apa diomelin? Sayang apa enggak? Makanya kalau ada istri ngomelin suaminya, tandanya pret. Sayang, hobi sampai tiap hari. Tapi Pak mohon maaf, kalau ada istri ngomelin suami, jangan disalahin istri. Kenapa? Kenapa istri bisa ngomel? Kenapa istri marah-marah mulu? Survei membuktikan istri ngomel, istri marah-marah mulu karena kekurangan duit. Bapak mau ganteng, mau jelek, istri mah bodoh amat Pak. Yang penting punya. Iya. Itu Pak emang surveinya membuktikan. Saya mah bodo amat, ntar pulang pada nanya dah itu ya laki bini ya. Artinya apa? Yang terpenting bukan duitnya Bu. Yang terpenting adalah hidup penuh dengan ketenangan. Syukur makanya. Apa itu syukur? Hidup harus bersyukur. Syukur itu adalah al-farahul hasil. Senengin sama yang kita punya. Jangan senengin sama yang orang lain punya. Ibu punya suami, udah pelit, galak, sebagai bentuk rasa syukur, nikmatin, syukurin. Syukur. Ya syukur ya kan, maksudnya udah itu aja yang kita rawat. Gak usah pengen lihat laki orang. Dia mah ngomong sama temennya, Bu, kayaknya ibu hidup enak banget dah. Saya kalau ketemu suami ibu senyum mulu. Di maulid saya ketemu senyum, di kondangan senyum, di rumah saya ke rumah ibu main senyum mulu. Ya Allah, hidup enak banget, nggak kayak saya udah pelit, galak. Ibu iri sama dia. Dia ngomong, Bu, enakan ibu mah suaminya pelit, galak, masih bisa ngobrol. Suami saya mah kagak galak, senyum mulu, emang kupingnya budek. Kira-kira saya mau tanya, ibu kalau suruh milih suami galak apa budeg? Enggak dua-duanya. La ilaha illallah. Tapi yang penting sakinah mawaddah warahmah. Kalau sakinah mawaddah warahmah nggak ngelihat umur Pak. Walaupun udah tua, saya pernah nemu kakek-kakek Pak, udah tua manggil istrinya sayang. Sayang, ada Pak Ustadz bikinin kopi, luar biasa. Kata saya, Kong, romantis banget manggil sayang. Dia jawab, iya gue lupa namanya siapa.
Dia manggil sayang-sayang ternyata lupa namanya ya. Artinya apa, Bu? Yang namanya keluarga, sakinah, mawaddah warahmah, salah satunya adalah kuncinya ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bawa dalam kehidupan kita. Emang kadang-kadang bukan suami doang ujian istri, istri juga ujian suami. Kadang-kadang suami, Pak, pernah ngalamin apa enggak? Pulang kerja kita pengen makan di rumah, temen nawarin makan kita tolak, soto ayam lewat kita tolak, ketoprak lewat kita tolak, sampai rumah assalamualaikum, waalaikumsalam, masak apa? Ya apa? Kagak masak apa-apa. Ya kira-kira hati kita gimana, Pak? Kita tuh iya, kadang-kadang begitu. Istri juga, Pak, diuji sama suami. Kadang-kadang dia udah masak. Ibu kalau udah masak nggak dimakan sama suami, kesel apa enggak? Ibu udah masak sayur lodeh, kata suami mau pulang siang, ibu masak sayur lodeh. Pas suami nyampe rumah ditanya, Pak udah makan apa belum? Suaminya nggak jawab, cuma begini doang. Baru habis makan pisan di kantor. Kira-kira kesel apa enggak? Itu sayur lodeh ibu kemanain? Buang, jangan mubazir. Ibu pakai buat air wudhu sholat johor. Ya kadang-kadang nggak diuji sama suami, nggak diuji sama istri, ada lagi ujian dari anak. Betul apa enggak? Anak susah banget dibilangin. Ada anak, Pak Ustadz, anak saya susah banget dibilangin. Saya suruh ngaji, dia main. Saya suruh main, dia ngaji, misalnya gitu ya kan. Ada yang kayak begitu. Ada juga diuji sama mantu. Mantu sama mertua kagak akur. Ada yang modelnya begitu. Ada gak mantu yang sama mertua kagak akur? Mantu songong namanya. Sama mertua kudu hormat, mertua kudu tahu batasan mana bisa ikut campur mantunya. Udah nikah mah jangan pakai ikut campur. Ini mah mantu nggak akur sama mertua, saking kagak akurnya sampai ngadu sama mama dedeh, Pak, di Indosiar. Berangkat pagi-pagi jam 2. Mama curhat dong. Kata mama dedeh, silakan. Iya, Mak, mertua saya lemes. Mertuanya tumben nonton TV, kata mertuanya, kayak mantu gua itu ya. Pulang gua gedik nih bocah nih ya. La ilaha illallah. Siapa sih, Pak, yang hidup nggak punya ujian? Betul apa enggak? Ada yang diuji sama penyakitnya. Penyakit nggak kelar-kelar. Kaki enakan, pinggang kambuh. Pinggang enakan, pala puyeng. Pala enakan, badan meriang. Makanya yang namanya ibadah jangan nunggu kagak sibuk. Ini bocah udah sibuk sama urusannya, sekolahnya, PR-nya. Gedean dikit sibuk sama kampus, gedean dikit sibuk sama anak, gedean dikit sibuk sama cucu. Makin tua sibuk sama penyakit nggak kelar-kelar. Makanya semuanya harus kembali kepada diri kita. Maulid ini dikatakan sukses. Yang pertama, salah satunya dikatakan sukses, tambah tingkat ibadah kita sebagai bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau hari ini kita susah, Pak, untuk beribadah, kita susah untuk melakukan sunnah-sunnah Rasul, udah digambarkan. Jadi Rasul dulu pernah ngomong sama sahabat, innakum fi zamanin man taraka fi usra ma umira bihi halak. Hai sahabat-sahabat, engkau di satu masa yang ketika engkau meninggalkan 10% saja dari sunnahku, celaka engkau. Tapi wasayati zamanun, akan datang satu zaman umatku yang bisa melaksanakan 10% saja dari sunnah-sunnahku, maka dia termasuk orang-orang yang selamat. Makanya kita kalau udah bisa menghidupkan sunnah-sunnah, insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Terakhir, saya senang lihat anak-anak. Ini masjid kalau ada anak remajanya, ada anak-anak kayak begini, insya Allah generasi-generasi akan datang udah kelihatan. Saya mau kasih pertanyaan sama anak-anak. Yang bisa jawab pertanyaan saya kasih hadiah. Ya 50.000 nggak apa-apa ya. Ya 50.000 itu ke mie 2 nggak apa-apa ntar ya. Udah, pertanyaan dari saya, angkat tangan dulu ya, biar semangat ya. Pak Ketua kan, biar semangat rajin ke masjid. Ya, Pak RW, duit saya ganti ntar Pak RW ya. Enggak, Pak RW bercanda doang. Enggak, bercanda doang. Serius mah nggak apa-apa Pak RW, nggak apa-apa. Pertanyaan saya, angkat tangan dulu. Ya, dengerin. Bagus. Di mana Nabi Muhammad dimakamkan? Angkat tangan dulu. Anak, Bu, anak. Ya, sini. Oh, ini dulu nih. Ini dulu, maaf Bang. Ini dulu nih.
Ya. Ya, naik sini. Ntar lu Bu kalau udah dapat duit salim dah ya. Kalau belum dapat duit salim ntar pulang saya dipelototin namanya. Siapa namanya? Virus. Virus kelas berapa? Masih les, belum TK. Belum TK. Virus datang ke sini sama siapa? Mama. Bapak datang. Kemana Bapak? Kerja. Oh kerja, baik. Virus, pertanyaan Pak Ustadz bisa dijawab gak ya? Di mana Nabi Muhammad dimakamkan? Mekah. Ya, Nabi Muhammad dimakamkan di Mekah. Di Mekah. Ya. Ya, tepuk tangan dulu. Iya. Mamanya yang mana mamanya? Oh ibu ya, Nabi Muhammad dimakamkan di Mekah Bu. Iya, saya mau ya, ya kan? Salah apa benar kira-kira? Salah apa benar? Salah, yang benar di Madinah. Ya, Madinah. Madinah sebelah mana Madiun? Nggak ada. Iya, sebelah sananya ya. Pak Irus mudah-mudahan jadi anak soleh. Pengen jadi kayak Pak Ustadz? Jangan saingan Pak Ustadz jadi banyak. Iya udah ya. Pak Irus mudah-mudahan jadi anak soleh ya. Ini kasih hadiah apa enggak kira-kira? Tapi pertanyaannya saya ulang aja ya. Nabi Muhammad dimakamkan itu di Madinah Virus. Nabi Muhammad dilahirkan di mana? Madinah. Nah, ya. Dimakamkan di Mekah, dilahirkan di Madinah. Ya bebas aja, biarin aja emang dia mau. Iya namanya juga anak kecil ya. Iya, Virus betul apa salah? Salah. Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah. Pertanyaan aslinya, siapa nama Pak RW-nya? Pak Teguh. RW di Mekah maksud saya. Ya Allah. Kita doain Pak Teguh mudah-mudahan jadi RW di Mekah. Bukan lain apa. Pak Teguh ngurusin RW di Mekah, di sana mah Pak Teguh. Permasalahannya haji pada berantem semuanya Pak Teguh. Ya, kita kasih hadiah aja nggak apa-apa. Hafal surat gak? Baca ayat Quran apa yang bisa? Surat apa surat tanah ada di mana? Surat tanah. Nggak tahu ya. Baca surat Kulhu bisa Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, tepuk tangan. Ya baik, kita kasih hadiah ya. Virus datang ke sini. Entar dulu apa Bu? La ilaha illallah, sabar. Ini juga udah salah saya betul-betulin ini. Virus datang ke sini senang apa enggak? Senang. Ikhlas apa enggak? Virus datang ke sini pengen pahala apa pengen duit? Pahala. Tuh. Ya, saya nggak maksa. Ya kan? Sekali lagi nih kalau nggak percaya, Virus kan yang namanya orang mau masuk surga pakai Pahala. Virus kalau datang ke sini suruh milih pahala apa milih duit? Pahala. Pahala. Ya kan? Karena dia pikir kan pahala kan bisa masuk Sengaja saya manggilnya anak kecil biar gampang kita akal-akalin. Tapi kalau dikasih duit mau apa enggak? Mau? Iya, mau. Baik dah kita kasih. Tapi ikhlas ya. Dulu saya lagi nyari ini. Ya namanya ikhlas Bu ya. Ikhlas. Ya, ikhlas. Ikhlas apa enggak? Ikhlas. Ikhlas. Salim. Ya, tapi mama melotot aja itu. Kata mamanya katanya 50, tahu-tahu 20 itu, 2.000 itu ya. Iya, mau ditukar apa enggak? Mau? Iya, di sini tukar dulu. Karena saya udah janji 50.000, maka saya akan kasih 50.000. Karena saya yakin kalau kita ngasih 50.000 pasti akan dibalas dengan 10 kali lipat. Setuju apa enggak?
Majabil hasanati falahu asru amsalihah. Kita ngasih 50, sama Pak RW dikasih 500 ntar kita ya. Tapi enggak, ini mah bencana doang. Mudah-mudahan ini rezekinya buat Virus biar jadi anak yang soleh ya, rajin ngaji. Jangan dipakai buat beli petasan. Ntar tangannya kena dan lain sebagainya. Awas hati-hati hilang. Ya, ntar jalan, ntar kalau jatuh hilang. Ya, mudah-mudahan jadi anak soleh. Ya sama-sama. Baik ibu-ibu sekalian, lah masih ada di sini. Nungguin apa? Ya, iya, jangan main Virus. Ya, pegang mamanya, ntar mamanya pulangin ke saya lagi. Ya, adil ya, adil. Kenapa saya sayang sama anak kecil? Karena begini, masjid dikatakan hebat bukan karena pengurusnya yang tua-tua itu semuanya kompak. Tapi masjid yang hebat, masjid yang bisa mencetak generasi-generasi. Ini kan resep awalnya, resep main hadroh. Ntar lama-lama resep kumpul di masjid. Dia ngerasa masjid dia karena dia berani ngumpul di masjid karena dia ngerasa masjid dia. Nggak mungkin dia ngumpul di masjid kubah emas, nggak mungkin. Yang pertama kejauhan, yang kedua kan bukan punya dia. Tapi yang akan mewariskan ini masjid bukan lagi orang tua, tapi mereka-mereka yang akan mewariskan, yang akan meneruskan masjid-masjid ini. Mudah-mudahan masjid ini warganya tambah berkah. Amin ya robbal. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Karena saya lihat ibu-ibu duduknya udah pada berubah. Ya, ada yang belonjor juga. Nggak apa-apa Bu, nggak usah ditarik lagi. Ini mah lagi ngomong doang. Nggak apa-apa. Kalau udah pegel bebas, udah pegel mah bebas. Ibu-ibu Pak, kalau udah pegel Pak, kadang-kadang bukan belonjor. Saya kemarin ngisi di Sukma Jaya ceramah, ibu-ibu ada yang kakinya hilang 3 orang Pak. Saya lihat ibu-ibu kok kakinya nggak ada. Dia mah bisa Pak, badan ke depan, kaki belonjor ke belakang. La ilaha illallah, luar biasa. Tapi mudah-mudahan sehat semuanya. Anak-anak keturunan kita mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan solehah. Yang punya urusan Allah berikan kemudahan urusannya. Dan mudah-mudahan hidup kita berkah dunia dan akhirat. Hadiniya al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Ibu kalau mau kenal saya, TikTok, IG dan Facebook saya Abdul Muhyi Ismail. Ya, Abdul Muhyi Ismail. Biar teman saya banyak, itu dikit banget Pak follower saya. Ya kan, mudah-mudahan berkah semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.